Halo, di video sebelumnya kita udah bahas secara teori mengapa nilai uang sekarang dengan nilai uang di masa depan berbeda. Lalu di video ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menghitung nilai uang sekarang dengan nilai uang di masa depan dan apa aja permasalahannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mencari nilai masa depan, kita bisa menggunakan rumus dari PV atau present value atau nilai di masa sekarang dikalikan dengan 1 tambah bunga yang dipangkatkan dengan N atau periode. Diketahui nilai uang sekarang itu 100.000 dengan bunga 5%, lalu periodenya itu 5 tahun. Lalu berapa sih nilai masa depan atau future value-nya? Nah, tinggal kamu masukin aja nih ke rumusnya. Jadi 100.000 dikalikan 1 tambah 0,05 dipangkatkan 5 sama dengan 100.000 dikalikan 1,05 dipangkatkan 5 sama dengan 100.000 dikalikan 1,27628. Hasilnya 127.628. Jadi, nilai uang 100.000 yang kita punya sekarang sama dengan 127.628 rupiah di 5 tahun yang akan datang dengan bunga 5%. Masa sih? Emang bener ya itu hitungannya? Atau ada nggak sih cara untuk ngebuktiin kalau hitungan kita itu benar? Ada nggak caranya? Ada dong Bodi. Untuk membuktikan bahwa hasil perhitungan kita telah benar, kita bisa menggunakan rumus pembalik dari rumus masa depan, yaitu dengan mencari nilai masa sekarang. Menurut perhitungan nilai masa depan sebelumnya, hasilnya adalah 127.628. Nanti kita masukkan, lalu kita kalikan dengan 1 dibagi 1 tambah 0,05 pangkat 5, lalu hasilnya nanti 127.628 dikali 1 banding 1 2,27628, yang hasilnya adalah 100.000 rupiah. Cocok kan dengan soal tadi sebelumnya? Jadi, uang yang kita punya sekarang adalah 100.000, untuk 5 tahun ke depan nilainya adalah 127.628. Kalau seandainya nih, suku bunga dan periodenya tidak diketahui, untuk cari cara tahunya tuh gimana? Ada nggak sih caranya? Time value of money ada yang namanya masalah jumlah tunggal. Kasus pertama yaitu apabila suku bunga tidak diketahui, namun jumlah periode diketahui. Kasus kedua, apabila jumlah periode tidak diketahui, namun suku bunga diketahui. Untuk memecahkan kasus pertama yaitu apabila suku bunga tidak diketahui, namun periode diketahui, kita bisa menggunakan pendekatan dengan rumus nilai masa depan. Diketahui nilai masa depannya adalah 127.658 dengan periode 5 tahun dan nilai masa sekarang adalah 100.000. Untuk penyelesaiannya tinggal kita masukin aja nih ke rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu 127.628 sama dengan 100.000 dikali 1 tambah I pangkat 5. Lalu kita pindah ruaskan 127.628 dibagi 100.000 sama dengan 1 tambah I pangkat 5. Lalu kita pindah ruaskan lagi pangkatnya menjadi 1,27628 pangkat 1/5 sama dengan 1 tambah I. Nah hasilnya ini 1,05 dikurang 1 sama dengan 0,05 yang artinya sama saja dengan 5%. Jadi bunganya adalah 5%. Nah, sekarang untuk memecahkan masalah apabila periode tidak diketahui, namun bunganya diketahui, kita tetap memakai rumus nilai uang di masa yang akan datang ya. Tentunya agar lebih mudah, yaitu FV sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung dipangkatkan oleh N. Nah, kan nilainya udah diketahui itu sebelumnya, jadi untuk penyelesaiannya kita masukin aja ke rumus yang udah dijelasin sebelumnya ya. Jadi 127.628 rupiah sama dengan 100.000 rupiah dalam kurung 1 ditambah 0,05 dipangkatkan oleh N. Lalu present value-nya dipindah ruaskan sebagai pembagi future value. Jadi 127.628 dibagi 100.000 sama dengan 1,05 pangkat N. Nah, hasil pembaginya itu 1,27628. Jadi 1,27628 ini sama dengan 1,05 pangkat N. Nah, udah dapat nih. Jadi selanjutnya kita pakai logaritma dengan basis E atau disebut dengan ln. Jadi ln 1,27628 sama dengan N ln 1,05. Nah, kita pindah ruas ini. Jadinya N sama dengan ln 1,27628 dibagi ln 1,05.
hasilnya adalah 5. Jadi periodenya itu 5 tahun. Thank you for watching. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat berguna dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bye-bye.